Satrio Jogja, tempatnya Gunung Kidul. Desanya Pilangrejo, Om. Ya, desa persawahan, jauh dari kota. Kalau di depan saya taruh depan itu burung-burung jantan yang masih bahan-bahan semua, dan mungkin nanti mungkin itu sama paut-paut. Tapi kalau yang di dalam itu untuk yang abet konslet, jantan-jantan yang udah jalan semua, dan yang belakang rumah itu untuk betina fighter. Ada lagi, Om. Jadi betina fighternya saya taruh di belakang semua. Ya. Ini kan perlu informasi buat teman-teman ya. Ya. Dari sendiri ini kan sering dikenal apa ya? Proses betina faktor durasi gitu. Ya, siap, Om. Kalau untuk konsletan rata-rata udah sering gitu. Ya, siap. Kita sekarang membahasnya Betina fighter. Ya, Om. Ya. Ya, sebelumnya kita alhamdulillah, Om, masih dikasih rezeki sama yang kuasa itu betina fighter yang mungkin trendingnya di teman-teman semua kapal api. Ya, fighter kapal api lah. Untuk sejarah kapal api dulu kita dapatnya di sama aja, Om, suatu desa. Di suatu desa kapal api itu cuma di kandang kotak sama jantan. Waktu itu kita pantau ke sana itu kita hanya bermodalkan apa ya, Om, satu suka warnanya, dua ada teman info itu durasinya baru 40-50 menit gitu. Tapi dulu belum terlalu, baru guncangnya itu guncang ke konslet, Om. Jadi betina konslet ya gitu. Nah, kita dapatkan alhamdulillah dengan harga yang lumayan masih relatif lah gitu lah. Itu kapal api saya alhamdulillah saya dapatkan, saya pulang lah. Waktu itu gimana caranya kapal api dengan durasi bermodalkan baru 51 menitan itu bisa konslet waktu dulu lah. Ternyata fakta kapal api itu kalau di rumah itu ya nadanya mungkin kalau kita sistem dulu kita ya, saya sering belajar juga sama teman-teman di butiri di gimana, tapi karakternya kapal api itu di lapangan itu tetap dia fighter, ketemu lawan dia di api itu tetap dia bakalnya fighter, karakter sejatinya fighter seperti itu. Ya nggak minor tapi panjang, dan lagu kalau fighter panjang kan ya lagunya ada lelahnya, ada ya seperti itulah, Om. Tapi di lapangan karakternya dia fighter tarung. Kalau nggak ada apa namanya, kalau nggak ada lawan sampingnya dia nggak akan bunyi. Makanya saya sering latih kapal api konslet. Kalau sampai kapal api konslet tak turun ke masnya yang bilang konslet itu jenengan ambil aja. Jadi kapal api itu kalau nggak ada lawan di lapangan, kiri kanannya nggak ada lawan, nggak akan bunyi, Om. Seperti itu. kapal api dibawa ke rumah pertama kali itu penerapan untuk pengganti. Nah, ini kita kembali ke sejarah, Om, sampai alhamdulillah sampai saat ini. Tapi di belakang layar sebenarnya kapal api itu 4-5 bulan itu nggak bisa bunyi, masih nggak bisa top di lapangan. Merasakan sakit dan pusing. Ya dulunya iya gitu, kok burung di rumah panjang gini di lapangan nggak juara, nggak bunyi, kelabaan kayak baby lah. Proses waktu dulu, Om, ya mungkin ya saya silaturahmi sana-sana nyari info gimana caranya, sama aja kita belajar bareng kan seperti itu. Waktu itu kapal api saya tempel sama jantan. Nah, jantannya saya ganti. Tempelnya sendiri bisa
kotak atau di satu sangkar nganu di beda kapsul gini om, kapsul kapal api, kapsul jantan. itu dijelaskan Om agar seperti apa, supaya apa? Nah, saya berpikir gini, saya mau menetralkan birahinya. Kan waktu dulu saya dapat kan kapal api pokoknya kenceng, jagungnya kayak diternak gitulah om. Nah, waktu itu saya tempel dia biar apa ya, birahinya ya ngoring, mau bebek, mau naik turun itu tak biarkan. Kan waktu itu jantannya palama, saya gantikan biar pas dia, biar kapal api waktu tak sarikan jantan tuh biar dia mesawat, dia ngerokel, dia wis pokoknya biarin lah. Hanya perawatannya mandi pagi, mandi malam, jemur aja nggak terlalu lama. Soalnya dia udah bocor di rumah, walau durasinya belum maksimal waktu itu. Nah cuma millet putih tak asingkan di belakang, yang penting nggak lihat burung, tapi kalau dengar nggak masalah. Saya tempel. Nah itu udah berbulan-bulan lah, sambil H-1 tak kerodong bola lapangan nggak jadi. Hari H saya kerodong nggak jadi. Lah itu kan saya punya gambaran kapal api kan kalau itu kan mentalnya yang kurang. Nah emosinya udah dapet, birahinya dapet, tapi mentalnya di lapangan kurang. Jadi kalau lihat bendera, lihat apa orang lewat gitu, dia kelabakan kayak baby bahan itu om. Waduh lah inilah satu pagi itu udah bulan ketiga, bulan keempat itu om, mungkin kapal api itu lah tak masukin kandang kotak om. Nah logikanya KA di lapangan waktu itu kelabakan kayak baby apa gini. Jadi aku udah kayak gimana ya, agak wes gambarannya nggak tahu. Aku ambil betina tak masukin ke kandang kotak. Enggak frustasi, tapi cari biar muncul mentalnya itu gimana, apa ngajar atau gimana lah. Waktu itu betina dewasa itu. Nah kapal api ngejar ya, maksudnya nggak aku lah narung gitu. Lah itu paginya kayak gitu. Waktu itu saya kan di masyarakat pas ada hajatan. Nah waktu itu yang nyoba teman-teman yang ikut kadang bantuin saya gitu, namanya Amin. Waktu itu ada laberan, kebetulan dulu masih lobet A, labet B kayak gitu om. Jadi belum ada vektor, belum ada kelas labet umum gitu. Waktu itu kan masih ada cuma lobet aja gitu tau deh. Burung sardot, burung konset, burung vektor kan jadi satu masihan kelasnya lah. Itu ada A, B, C om. Nah waktu itu sorenya itu langsung poin tuh 112. Itu pertama kali ketemu settingannya itu lah langsung jalan itu 112, tapi durasinya ya masih 40-50. Nah alhamdulillah dengan pengalaman atau pembelajaran kita merevisi burung vektor seperti itu, apa namanya om, itu pelan-pelan kita ketemu dari proses itu. Oh berarti kesimpulannya kalau kita semua burungnya vektor, kurang emosi, kurang apa, itu bisa ditempel dulu, carikan jantan yang pas, dia biar bebek, biar ngerokal naik turun, biar apa ya nama, buang birahinya terus. Tapi yang itu kuncinya pokoknya millet putih. Waktu itu habis itu kalau udah burung itu gacor, burung itu intinya udah pas di rumah dengan feelingnya sendiri, nah itu masukkan baby atau betina itu biar tidak akur itu. Nah biar tidak akur itu nanti semoga bisa ikut jejaknya kapal api, langsung bawa ke lapangan, udah kita tinggal merevisi dikit. Jadi ya, jadi vektor-vektor saya yang line up-nya kapal api kebanyakan itu kalau saya dapatnya bahan upaya rumah ada bekas-bekas, kan saya sering jepotnya gini om, saya kan nyentok betina-betina banyak, ban jagain konslet-konslet kalau trouble di betina, kalau penjodohan itu kan banyak. Nah saya dapatnya betina kadang saya omyok toh, itu ada yang panjang itu mana, anak-anak sering lihat ditengeri, oh itu panjang dah. Diambil dari koloni betina-betina itu ditempelkan jantan, banyak yang jadi, ada durasi 40-50 kan jackpot, bisa buat line up kapal api gitu. Kita juga untungnya
kalau udah habis tempel, kasihkan untul baby atau dewasa betina yang sekiranya dia menang, jangan yang kalah, nanti tidak drop lagi gitu. Ketika jangka waktu 3 sampai 4 bulan seperti itu, kan ditempel jantan itu kan otomatis birahi naik ya Om? Enggak naik Om, Enggak naik? enggak naik, tapi malah ngedonkan birahi. Nah, soalnya dia kan cuma bebek terus, buang minyak birahi ngerokel, naik turun gitu, melepaskan birahi emosinya. Nah, jadi emosi naik kan? Emosinya naik tapi birahinya kan hilang. Emosi naik birahi. Iya, dia kan nggak bisa ngawin toh Om, otomatis cuma buang birahi terus kan, Setelah seperti. emosi naik 3 bulan dikasih. Kalau kita udah kira-kira itu nanti kan burung akan merubah karakternya sendiri Om. Dari birahinya itu muncul bakatnya si betina itu nanti. Dia nanti bisa muncul faktornya, biasanya kuak-kuak faktornya tinggi terus gacor seperti itulah. Waktu itu kalau udah feeling wah ini betina saya, player saya udah siap bawa ke lapangan inilah. Makanya itu dimasukkan betina atau paut biar dia ngajar gitu, biar muncul mentalnya. Nah, untuk settingannya kapal api saat mau ke lapangan itu enak Om. Jadi kalau rawatannya pagi mandi pagi, kalau malam mandi malam. Kalau rawatan mau bawa ke lapangan itu kan kapal api disangkar kotak sambil dikasih. Kalau sekarang kan paut untulannya Om. Nah, itu kita berangkat, sangkar udah disiapkan, KA dimasukkan, paut dimasukkan, kerodong full bawa ke lapangan. Nggak ada tetek bengek, simple, cuma millet putih, air putih udah seperti itu. Kalau untuk proses mandi malam sendiri seperti apa? Tapi katanya ada proses mandi malam sama mandi pagi. Nah, Sehari itu kapal api waktu kita proses Hah? sampai berapa kali mandi? Cuma pagi sama malam aja Om. Oh, pagi keluarin. Kolarin, mungkin kalau matahari masih pagi gitu kan masih belum terlalu panas toh Om. Kita masukkan cepuk. Kalau sekira gini, tengah 8 sampai jam 8 KA tidak mandi, dimandikan semprot. Oh, paksa. Ya, paksa semprot yang paling lembut gitu. Nanti diangin-anginkan sambil jemur yang matahari yang enggak terlalu panas. Oh, kuyup apa enggak Om? Wah, kuyup pasti Om. Kuyup faktor itu pasti intinya di mandinya biar tetap netral. Maksudnya birahi. Malam jam berapa Om? Kalau malam tuh ya tergantung Om. Kita biasanya habis sisa gitu nyantai kan udah lenggang kan habis sisa, habis ngurusi yang depan-depan mandi malam KA gitu. Soalnya dia kalau mandiin harus santai Om. Saya paling lembut kan lama. Biasanya habis 1 botol lebih, 1 botol berapa literan yang kuning besar itu biasanya kan seperti itu. Itu selama itu durasi naik bertahap Om. Alhamdulillah Om, semenjak kita ketemu dengan faktor dengan sistem kasai untul yang tidak akur, kayak kalau KA nanti trouble birahinya, trouble durasinya, saya kembalikan tempel lagi. Nah gini Om, jadi mau mengingatkan, jadi nanti kalau top performanya kapal api itu menurun, saya kembalikan tempel lagi, paling tempel 2-3 hari Om. Nah KA nanti kan mau buang birahinya itu waktu ditempel lah, saya kembalikan lagi sama untul. Runtut dari awal, kalau kita dapat player itu kita pastikan dulu birahinya titiknya sampai mana. Itu kalau mencari birahinya kita carikan jantan yang pas buat nempel. Itu proses nempelnya itu berapa lama Om, berapa lama itu kita lihat faktor si karakter betinanya itu posisinya birahi tinggi atau enggak. Untuk berapa lama carikan jantan yang bisa mensawat, bebek, ngerokel, naik turun, bunyi semaunya itu biarkan. Iya, berjalannya waktu itu nanti akan merubah. Mandi pagi, mandi malam, millet polosan. Nah kalau seumpama 1 bulanan dia udah netral, durasi enak, ditempelan udah enak, kita spekulasi carikan kandang kotak, nggak usah pakai gelodok, masukkan player, masukkan paut. Biasanya masukkan untulannya dulu baru playernya. Tapi posisi mandinya itu waktu ditempel jantan udah bisa rapi mandi malam mandi pagi. Udah, nggak usah sama jantannya. Kadang diambil betinanya dulu aja gitu. Kita mandi jantan. Jantannya biarin, nanti kalau udah kering tempel lagi gitu.